Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan membagikan video pemain naturalisasi Malaysia bermasalah. FIFA turun tangan untuk menindak FAM. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Juga bekas pengarah teknikal Program Pembangunan Bola Sepak Negara PPBN mendakwa kegagalan adalah impak daripada proses pembangunan bola sepak belia di negara yang tidak sistematik. Okeylah, kita bawa naturalisasi dululah. Impak dia untuk kali ini, saya katakan sama taraf dengan pemain tempatan. Tidak memberi banyak impak. Ada beberapa pemain seperti Dion Coles kita tepikan dulu, pemain-pemain seperti pemain warisan, yes, saya admit. Tapi untuk dua pemain tadi, saya setuju apa kata Stanley, seperti tidak cukup seperti tidak memberi banyak advantage untuk pasukan kita. Ada certain advantage, tapi kita seperti biasa, jangkaan kita terhadap pemain-pemain ini sepatutnya lebih baik daripada pemain-pemain tempatan kita. Lebih baik daripada pemain-pemain tempatan kita. Lebih baik daripada pemain-pemain tempatan kita. Mungkin cara bermain kali ini apabila Di Paula dan Liridon tidak bermain baik, naturalisasi menjadi masalah. Tapi ia lebih fokus kepada bagaimana, what is the substance, what is the process. Kadang-kadang semua mempunyai point tersendiri. Pihak FM ada point tersendiri, peminat pun ada point tersendiri. Tetapi at the end of the day, peminat ni mahukan sesuatu yang rata tempat di Malaysia ni, bahawa ni naturalisasi akan beri impact. Tetapi kesudahannya peminat sekarang bukan seperti dulu, Zam. Ya, peminat sekarang tahu, mereka ada akses untuk internet, mereka tahu statistik, sampai ada peminat juga yang telah pun mengambil instat untuk tahu yang lebih lanjut kan. Saya rasa pengulas pun ada yang dah ada instat sekarang. So maksud saya di sini ialah kalau you tak perform, you tak bertipu lah. Naturalisasi Malaysia dalam krisis ketika janji hebat berujung kontroversi. Try to take this goal difference as much as we can. Of course, that won't be an easy job, but we have some small hope, but we need to take it and try to give our best. That's it. Mr. Sued, semalam PBNP ada mengeluarkan kenyataan tentang hukuman 2 tahun ban ke atas. So, adakah hukuman tu valid ataupun tidak? Seperti mana FAM telah komen mengenai perkara ini sebelum perkara ini sedang disiasat di level FIFA, dan sehingga FIFA membuat keputusan di Badan Induk Dunia, FAM tidak akan mengeluarkan komen atau mengeluarkan apa-apa keputusan yang mungkin bercanggah. Pada masa ini diterima di FAM, dan pada masa ini keputusan yang diambil oleh Pahang adalah keputusan domestik, dan kami akan teliti perkara ini dengan lebih mendalam. Sebagaimana saya katakan tadi, komen kami kita akan reserve pada masa ini sehingga FIFA keluarkan keputusan. Seperti mana di FAM kami tahu, FIFA sedang siasat kes ini dan kes ini sedang berjalan. Program naturalisasi pemain sepak bola di Malaysia yang dulu diagung-agungkan sebagai solusi cepat demi memperkuat skuad Harimau Malaya, kini berubah menjadi polemik besar yang membelah opini publik dan menimbulkan pertanyaan serius terhadap kredibilitas Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Dari rencana jangka pendek yang dinilai pragmatis, kini program tersebut menjadi sorotan negatif menyusul berbagai dugaan maladministrasi, kebijakan tergesa-gesa, hingga tudingan naturalisasi ilegal. Tidak sedikit pula yang menilai bahwa langkah ini telah mengabaikan potensi pemain lokal, serta memperburuk kondisi internal tim nasional Malaysia. Awal dari ekspektasi besar. Beberapa tahun lalu, Malaysia memulai proyek ambisius, menaturalisasi pemain asing yang dianggap memiliki potensi untuk mengangkat prestasi tim nasional. Pemain seperti Guilherme de Paula, Liridon Krasniki, Mohamado Sumareh, dan beberapa lainnya dijadikan simbol transformasi Harimau Malaya. Mereka diberikan kewarganegaraan dalam waktu yang cukup singkat, dan langsung dipanggil memperkuat timnas dalam ajang penting seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala AFF. Pada mulanya, langkah ini sempat mendapat sambutan positif. FAM bahkan menyatakan bahwa proyek naturalisasi merupakan usaha modern untuk mengimbangi negara-negara ASEAN yang telah terlebih dahulu melakukan kebijakan serupa. Namun, seiring berjalannya waktu, hasil di lapangan tak kunjung memuaskan. Bahkan, performa tim nasional justru menurun di beberapa turnamen. Dukungan pun perlahan berubah menjadi kecaman. Ketika prestasi tak datang, kekecewaan memuncak.
Banyak pihak mulai mempertanyakan efektivitas naturalisasi setelah Malaysia gagal lolos dari fase grup dalam beberapa turnamen besar. Meski diperkuat sejumlah pemain naturalisasi, performa tim justru terkesan tidak padu dan tidak berkembang. Kritik mengalir dari mantan pemain, pelatih, media, dan yang paling keras, para pendukung Harimau Malaya. Di media sosial, tagar seperti hentikan naturalisasi dan bina pemain tempatan sempat menjadi tren. Kita terlalu bergantung pada solusi instan. Pemain asing diberi tempat istimewa, padahal banyak anak tempatan yang layak mendapat peluang, ujar mantan pelatih timnas Malaysia, Karaja Gobal, dalam wawancara eksklusif dengan media tempatan. Sebagian fans bahkan merasa terhianati karena proyek ini lebih menyerupai proyek mercusuar kosong, bukan strategi pembangunan jangka panjang. Mereka mempertanyakan kenapa pemain naturalisasi diberikan prioritas padahal kontribusi mereka belum signifikan. Dugaan naturalisasi ilegal dan penyalahgunaan prosedur. Puncak kontroversi terjadi saat muncul laporan bahwa 7 pemain naturalisasi diduga memperoleh status warga negara tanpa memenuhi syarat legal penuh, termasuk durasi tinggal dan rekam jejak kontribusi terhadap sepak bola Malaysia. Hal ini memicu reaksi keras dari publik dan sejumlah anggota parlemen. Bahkan ada yang menyerukan pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki apakah terjadi manipulasi dokumen atau permainan politik di balik percepatan proses naturalisasi tersebut. FIFA sendiri dikabarkan telah meminta klarifikasi dari FAM, meski belum mengeluarkan pernyataan resmi. Jika terbukti melanggar regulasi, Malaysia bisa dikenai sanksi berat, termasuk kemungkinan diskualifikasi dari ajang internasional. FAM di bawah tekanan besar. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, menjadi pihak yang paling disorot. Kinerja mereka dianggap amburadul, tidak transparan, dan terlalu oportunis dalam mengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Tunku Mahkota Johor, TMJ, yang dikenal vokal dalam mengkritik FAM, bahkan menyatakan secara terbuka, jika FAM tidak dapat mengurus naturalisasi dengan baik, hentikan saja. Jangan merusak masa depan sepak bola kita hanya demi mengejar hasil instan yang tak pernah datang. Pernyataan tersebut menjadi viral dan kembali memicu gelombang kritik terhadap FAM. Banyak yang menuntut agar jajaran pengurus federasi segera dievaluasi atau bahkan mundur dari jabatannya. Pemain tempatan merasa tersisih. Tidak hanya di level federasi, kebijakan ini juga menyulut keresahan di kalangan pemain lokal. Banyak di antara mereka mengeluh tak mendapat menit bermain yang layak, karena tempat mereka diambil oleh pemain naturalisasi. Seorang pemain dari Liga Super Malaysia yang enggan disebutkan namanya mengatakan, "Kami berlatih keras, bertahun-tahun di Malaysia, tapi saat timnas dipanggil, tempat kami diisi oleh pemain luar yang baru 2 tahun tinggal di sini." Kondisi ini menciptakan keretakan dalam ruang ganti dan ketidaknyamanan dalam tim nasional. Beberapa pelatih bahkan mengakui sulit membangun chemistry antar pemain karena perbedaan bahasa dan karakter. Naturalisasi tanpa strategi jangka panjang. Menurut pengamat sepak bola Malaysia, Hasnul Hadi, naturalisasi bukan solusi jika tidak dibarengi dengan sistem pembinaan pemain muda yang solid. Naturalisasi hanya akan berhasil jika pemain tersebut memang memiliki kualitas luar biasa dan mampu jadi panutan. Tapi kita asal comot pemain, lalu berharap mereka bawa trofi. Itu tidak realistis, ujarnya dalam diskusi panel di Astro Arena. Dia juga menyoroti bahwa banyak dari pemain naturalisasi tersebut sudah berusia di atas 30 tahun, sehingga tak bisa dijadikan investasi jangka panjang. Bahkan beberapa di antaranya kini sudah pulang ke negara asal setelah kontrak mereka tidak diperpanjang. Akibatnya, negara malu sendiri. Kasus naturalisasi yang penuh kontroversi ini membuat Malaysia menjadi bahan olokan media asing. Beberapa portal sepak bola Asia Tenggara menyebut Malaysia sebagai contoh buruk kebijakan naturalisasi.